Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tertulis dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 3, kata kunci renungan pada malam ini adalah pengejaran sia-sia. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, memiliki sebuah Alkitab merupakan tanggung jawab yang mulia. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Beberapa tahun yang lalu, saya sedang berada di perpustakaan sebuah universitas yang ternama. Sewaktu berjalan di antara rak-rak buku, saya melewati sebaris kursi berpembatas yang dikhususkan bagi mahasiswa untuk belajar. Di sana, saya melihat seorang mahasiswa sedang membaca sebuah komik Bugs Bunny. Hampir saja saya tertawa terbahak-bahak melihat hal itu. Pemuda tersebut dikelilingi oleh buku-buku pengetahuan segala zaman, tetapi ia malah membenamkan diri pada perkara sepele yang kekanak-kanakan. Memang tidak salah jika kita membaca komik, dan kita semua sewaktu-waktu perlu istirahat dari belajar. Namun,
Sebagian dari kita hanya mengejar hal-hal yang sepele. Berbagai buku, majalah, dan media lainnya telah memberi keasyikan dan sangat memengaruhi kehidupan kita. Betapa bodohnya. Padahal kita memiliki firman kehidupan, buku yang mengajar kita bagaimana mengenal Allah dan mengalami hidup berkelimpahan. Penyebab utama kita mengabaikan Alkitab bukanlah kurangnya waktu, melainkan kurangnya kerinduan hati. Perkataan manusia telah menggantikan firman Kristus. Ada banyak buku dan majalah yang bagus untuk dibaca, tetapi kita tidak boleh mengabaikan rahasia kasih dan karunia Allah yang tertulis di setiap halaman Alkitab. Disitulah kita menemukan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup yang saleh. Mintalah agar Allah memberi Anda kerinduan terhadap firman-Nya serta rasa lapar untuk mengecap kebaikan-Nya setiap hari. Pemberian berkat dan kuasa Allah kepada orang percaya. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikan-Nya. Nas hari ini mencerminkan ajaran agama Kristen mengenai pemberian berkat dan kuasa Allah kepada orang percaya. Ayat ini menekankan bahwa segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh diberikan oleh kuasa ilahi. Orang percaya dipandang sebagai penerima berkat dari Allah, yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup yang saleh. Konsep hidup yang saleh adalah sentral dalam ajaran Kristen. Pengajaran ini menekankan perubahan moral dan rohaniah dalam kehidupan orang percaya sebagai respons terhadap kuasa ilahi yang bekerja dalam diri mereka. Ayat ini mengaitkan pemberian berkat dengan pengenalan akan Allah. Dalam ajaran Kristen, hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus dianggap sebagai dasar hidup yang saleh dan penerimaan berkat. Ayat ini menyebut panggilan orang percaya oleh kemuliaan dan kebaikan Allah. Ini mencerminkan konsep panggilan rohaniah yang memimpin orang percaya menuju pemuliaan dan kebaikan Allah. Untuk memahami lebih dalam, perlu juga melihat konteks sejarah dan teologis di mana tulisan ini dibuat. Kitab 2 Petrus diyakini ditulis oleh Rasul Petrus, salah satu Rasul Yesus, dan dianggap sebagai bagian dari ajaran Kristen perdana. Jadi, latar belakang tulisan ini terletak dalam kerangka konsep teologis Kristen mengenai pemberian berkat Allah, hidup yang saleh, dan hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memiliki beberapa pemikiran yang dapat direnungkan, yakni: pertama, anugerah dan berkat Allah. Ayat ini menyoroti anugerah Allah yang melimpah kepada kita. Pemahaman akan kuasa ilahi-Nya membuka mata terhadap realitas bahwa segala sesuatu yang kita terima untuk hidup yang saleh adalah hasil anugerah dan berkat Allah. Ini mengajak untuk bersyukur dan merenungkan bagaimana Allah memperlakukan kita dengan baik meskipun kita tidak pantas. Kedua, hidup yang saleh sebagai respons. Pernyataan ini menekankan bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh kuasa ilahi adalah untuk hidup yang saleh. Renungkan apakah hidup kita mencerminkan respons yang benar terhadap anugerah dan berkat Allah tersebut. Bagaimana kita menggunakan apa yang diberikan Allah untuk hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ketiga, pengenalan akan Allah. Pemahaman akan Allah adalah kunci untuk menerima anugerah dan berkat-Nya.
renungkan seberapa dalam hubungan pribadi kita dengan Allah. Apakah kita terus mengembangkan pengenalan akan-Nya melalui doa, bacaan Alkitab, dan pertumbuhan rohaniah? Keempat, panggilan untuk kemuliaan dan kebaikan. Pernyataan ini menggambarkan panggilan kita oleh Allah untuk kemuliaan dan kebaikan-Nya. Renungkan apakah kita menjalani hidup dengan kesadaran akan panggilan tersebut. Bagaimana kita dapat menjalani hidup yang mencerminkan kemuliaan dan kebaikan Allah? Karena itu, renungan ini dapat membantu seseorang untuk lebih mendalam dalam hubungan pribadi dengan Allah, menghargai anugerah dan berkat-Nya, serta mengorientasikan hidup menuju panggilan-Nya untuk kemuliaan dan kebaikan. Menanti hari Tuhan dengan setia. Saat ini kita akan membahas tema, menanti hari Tuhan dengan setia. Hari Tuhan, itu akan ditandai dengan hancurnya langit oleh api dan mencairnya unsur-unsur langit. Kita tidak diberitahu secara pasti bagaimana mekanisme proses itu. Tetapi hal tersebut jelas disebabkan oleh hari Tuhan, dan bukan merupakan bencana alam atau sesuatu yang disebabkan oleh kecerobohan manusia. Allah akan mengangkat langit dan bumi yang lama, demikian tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1, dan mempersiapkan jalan untuk langit dan bumi yang baru. Hal ini disebutkan dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Petrus menyebutkan peristiwa ini bukan untuk menakut-nakuti orang Kristen, melainkan untuk mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat atau bangun di atas bumi ini hanya bersifat sementara. Hanya hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Allah akan memberikan hidup kekal, dan hari Allah merupakan saat mereka menerima ganjaran tersebut. Orang Kristen harus menanti-nantikan atau mengamati hari itu dengan penuh pengharapan. Ini berarti terus mengingatnya dan hidup untuk hari itu. Bagi para penulis Perjanjian Baru, eskatologi menentukan etika. Dengan kata lain, keyakinan seseorang mengenai kedatangan Kristus kembali akan menentukan cara hidupnya. Jika manusia memiliki pengharapan yang hidup seperti dikehendaki oleh Petrus, maka mereka akan menjalani kehidupan yang kudus apapun konsekuensinya. Mereka sangat mengharapkan pahala sehingga kerugian untuk sementara waktu tidak akan menjadi masalah. Meskipun demikian, orang Kristen juga harus mempercepat kedatangan hari itu. Yesus sendiri memberitahu para pengikut-Nya untuk berdoa bagi kedatangan hari itu. Doa Bapa kami berisi kalimat, "Datanglah kerajaan-Mu." Lebih lanjut gereja berdoa, "Maranatha," yang dalam Wahyu 22 ayat 20 diterjemahkan, "Datanglah, Tuhan Yesus." Tetapi Petrus barangkali menyebutkan sesuatu yang lebih dari sekadar doa. Ada keyakinan Yahudi yang kuat berdasarkan Yesaya 60 ayat 22 bahwa kedatangan Mesias akan ditangguhkan oleh dosa manusia, sedangkan pertobatan akan mempercepat kedatangan itu. Dalam seluruh suratnya Paulus berbicara tentang kekudusan. Paulus menasihatkan manusia untuk menjalani kehidupan yang kudus dan saleh. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kekudusan orang Kristen bukan saja mengungkapkan pengharapan mereka akan hari Allah, melainkan juga mempercepat kedatangannya. Jika perilaku orang Kristen sangat mempengaruhi waktu kedatangan Kristus, apa artinya hal tersebut bagi kedaulatan Allah? Petrus menjelaskan hal ini. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8-9 ia menyatakan bahwa Allah itu panjang sabar,
waktu tidak menjadi masalah baginya. Yang menjadi masalah adalah dia tidak ingin seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang menjadi perhatian khusus dari kitab 2 Petrus tersebut adalah masyarakat Kristen yang telah tercemar oleh dosa. Allah memiliki kedaulatan dan Dia telah memutuskan untuk membuat sebanyak mungkin orang bertobat dan hidup dalam ketaatan. Allah telah memutuskan untuk mempertimbangkan perilaku manusia dalam menentukan waktu kedatangan Kristus. Bagi orang Kristen hal tersebut berarti jika mereka sungguh-sungguh mengharapkan datangnya kerajaan Allah, mereka harus segera bertobat dan menjalani hidup kudus sehingga mereka dapat bekerja sama dengan Allah dalam mempersiapkan akhir dunia ini. Petrus telah membuat kita tercengang. Di satu pihak, bayangan kita akan bumi yang dilahap oleh bola api bersama seluruh hasil karya dan budayanya mengguncangkan jiwa karena kita merupakan bagian dari zaman ini. Di pihak lain, pandangan bahwa hidup yang kudus dapat mempercepat kedatangan Kristus dan dengan demikian mempengaruhi seluruh alam semesta membangkitkan perasaan bahwa kita memiliki hak istimewa yang menakjubkan. Petrus berharap bahwa secara bersama kedua pandangan di atas akan mendorong orang Kristen untuk menanti-nantikan kedatangan Kristus dan menjalani kehidupan kudus yang sesungguhnya akan mempercepat kedatangan hari Allah. Karena itulah kehendak Allah yang kudus dan berdaulat. Namun dalam teks ini kita juga melihat ada pengejek-pengejek atas hari kedatangan Tuhan itu. Mengapa? Pertama, mereka tidak percaya akan hari Tuhan, kiamat, penghakiman akhir zaman. Argumentasi mereka adalah bahwa janji Tuhan itu hingga kini belum diwujud nyatakan. Mereka tahu tentang adanya janji Tuhan Yesus untuk datang kedua kalinya. Karena itu, pada waktu mereka melihat Tuhan tidak datang-datang, mereka tidak sabar, dan mereka menganggap Tuhan lalai atau lamban dalam menepati janjinya. Padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan akan adanya orang yang tidak sabar menantikan hari Tuhan. Kedua, mereka bukan hanya tidak percaya pada hari Tuhan, tetapi lebih dari itu mereka melontarkan ejekan-ejekan. Mereka hidup menuruti hawa nafsunya. Ketidakpercayaan mereka akan kedatangan Kristus kedua kalinya, menyebabkan mereka tidak percaya pada penghakiman akhir zaman, dan ini menyebabkan mereka secara bebas hidup menuruti hawa nafsunya. Dari sini terlihat bahwa kesalahan pemikiran secara doktrinal seringkali menyebabkan hidup yang salah atau berdosa. Untuk menjawab tuduhan ini, pertama, tentang tidak berubahnya alam semesta atau dunia. Alam semesta atau dunia ini bukannya tetap atau berubah. Bumi berasal dari air dan oleh air. Bumi menonjol dari air dan dalam air. Kata Yunaninya, sunestosa, baik Petrus maupun Musa tidak berbicara dalam bahasa ilmiah. Tujuan mereka bukan mengajarkan kebenaran ilmiah, tetapi menyatakan fakta besar tentang penciptaan dalam aspek yang sesuai dengan kapasitas kita yang rendah. Bumi dihancurkan oleh Tuhan dengan menggunakan air bah. Sejarah air bah merupakan saksi yang lebih dari cukup bahwa seluruh keteraturan alam diperintah atau diatur hanya oleh kuasa Allah. Nanti pada akhir zaman Tuhan akan menghancurkannya dengan api. Alam semesta diciptakan dengan firman Tuhan. Bumi dihancurkan oleh air bah juga karena firman Tuhan. Dan kalau sekarang alam semesta terpelihara itu juga karena firman Tuhan.
Karena itu kalau nanti pada akhir zaman Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menghancurkan semua, itu bukan sesuatu yang aneh. Sebetulnya semua ini sudah diketahui oleh para pengejek, tetapi Petrus mengatakan bahwa mereka sengaja tidak mau tahu. Dari hal ini kita mau belajar bahwa orang berdosa sering sengaja tidak mau tahu, karena pengetahuan itu mengganggu atau menggelisahkan mereka. Dengan tidak mau tahu, maka mereka bisa berdosa atau menuruti hawa nafsu mereka dengan lebih tenteram. Misalnya mereka tidak mau tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Tidak mau tahu bahwa bagaimanapun ia berusaha berbuat baik, ia tetap penuh dengan dosa. Tidak mau tahu bahwa Allah itu adil dan suci, dan pasti menghukum manusia berdosa. Tetapi ketidakmautahuan ini seperti orang sakit kanker yang tidak mau tahu akan kankernya. Ketidakmautahuannya itu justru akan membunuhnya. Kedua, tentang kelalaian Tuhan dalam menepati janjinya. Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Ketidakterbatasan Tuhan oleh waktu ini menyebabkan ayat-ayat yang seakan-akan menunjukkan bahwa Tuhan akan segera datang kedua kalinya itu, dan tidak datang-datangnya Tuhan tidak bertentangan. Hati-hati dengan penafsiran salah dari ayat 8. Yang menafsirkan 6 hari penciptaan sebagai 6.000 tahun. Tuhan menunda kedatangannya bukan karena lalai pada janjinya, tetapi karena ia sabar dan tak menghendaki ada yang binasa. Kata lalai dan kelalaian dalam ayat 9 diterjemahkan slow dan slowness. Penundaan atau kelambanan ini disebabkan karena kesabaran Allah. Dalam 1 Petrus 3 ayat 20 dibicarakan tentang kesabaran Allah sebelum air bah, dan sekarang dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dibicarakan tentang kesabaran Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bukan ketidakmampuan tetapi belas kasihan adalah alasan penundaan Allah. Setelah menjawab argumentasi para pengejek, Petrus menegaskan bahwa hari Tuhan akan datang. Ini untuk menekankan kepastian kedatangan Kristus, seperti pencuri. Persamaan dengan pencuri ini hanya dalam satu hal, yaitu sama-sama datang pada saat yang tidak terduga atau pada saat orang tidak siap sedia. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya tidak diberitahukan saatnya, dan tidak akan diberitahukan. Siapapun yang bisa menubuatkan saat kedatangan Kristus kedua kalinya, pasti adalah orang yang kacau pengetahuan kitab sucinya. Mengapa tidak diberitahukan saatnya? Karena kalau diberitahukan saatnya, maka semua orang baru akan bersiap sedia 1 hari sebelumnya. Dengan tidak diberitahukan, maka orang harus bersiap sedia senantiasa. Dengan demikian, supaya orang yang setia atau orang Kristen selalu berjaga-jaga, dan tidak menjanjikan besok pada diri mereka sendiri. Apa yang hendak kita renungkan dari nas ini? Pertama, marilah kita bersabar menanti kedatangan hari Tuhan itu. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik, yaitu dengan datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mati di salib untuk menebus dosa saudara. Jangan sia-siakan penebusan ini, jangan sia-siakan darahnya yang sudah dicurahkan. Jangan sia-siakan penderitaan dan kematiannya. Datanglah dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pada saat ini Yesus berulang kali mengundang saudara. Tetapi kalau kita terus mengabaikan undangannya ini,
Nanti pada akhir zaman Ia akan mengusir kita dari hadapannya. Kita bisa menolak undangannya saat ini, tetapi kita tidak bisa menolak perintahnya yang mengusir kita dari hadapannya nanti pada akhir zaman. Karena itu, gunakan kesempatan ini untuk datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita diselamatkan. Kedua, kita berusaha mempercepat kedatangan Tuhan. Bagaimana caranya? A. Dengan memberitakan Injil. Allah menunda kedatangan Yesus karena Ia ingin semua orang bertobat. Karena itu, kalau kita ingin mempercepat kedatangan Yesus, kita harus rajin memberitakan Injil. B. Dengan doa, kita juga bisa mempercepat dengan doa. Kata-kata, "Datanglah kerajaan-Mu," dalam doa Bapa Kami, mencakup hal ini. C. Dengan menguduskan diri, kita yang menantikan langit yang baru, harus mulai dengan pembaharuan berkenaan dengan diri kita sendiri, dan dengan rajin atau tekun mencarinya atau merindukan Tuhan. Ringkasan kitab 2 Petrus akan saya jelaskan sebagai berikut. Penulis 2 Petrus 1 ayat 1 secara khusus menyatakan bahwa Rasul Petrus adalah penulis 2 Petrus. Kepenulisan Petrus atas 2 Petrus mendapat banyak tantangan dibandingkan dengan kitab lain manapun dalam Perjanjian Baru. Namun, para bapak gereja mula-mula tidak menemukan alasan kuat untuk menolaknya. Kami tidak menemukan alasan kuat untuk menolak kepenulisan Petrus atas 2 Petrus. Tanggal penulisan, kitab 2 Petrus ditulis menjelang akhir kehidupan Petrus, karena Petrus menjadi martir di Roma pada masa pemerintahan Nero. Kematiannya pasti terjadi sebelum tahun 68 Masehi. Kemungkinan besar ia menulis 2 Petrus antara tahun 65 dan 68 Masehi. Tujuan penulisan, Petrus khawatir bahwa guru-guru palsu mulai menyusup ke dalam gereja-gereja. Ia menyerukan umat Kristiani untuk bertumbuh dan menjadi kuat dalam iman mereka sehingga mereka dapat mendeteksi dan memerangi penyebaran kemurtadan. Ia sangat menekankan keaslian firman Tuhan dan kepastian kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ayat kunci, 2 Petrus 1 ayat 3-4. Kuasa ilahinya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan kesalehan melalui pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kemuliaan dan kebaikan-Nya. Melalui hal-hal ini, Dia telah memberikan kepada kita janji-janji-Nya yang sangat besar dan berharga. Sehingga melalui hal-hal tersebut kita dapat berpartisipasi dalam sifat ilahi dan terhindar dari kerusakan di dunia yang disebabkan oleh keinginan jahat. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lambat dalam menepati janjinya, seperti yang dipahami sebagian orang tentang kelambanan. Dia sabar terhadapmu, tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang bertobat. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan baik sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kata kuncinya adalah pengetahuan, dan kata-kata terkaitnya muncul setidaknya 13 kali dalam kitab 2 Petrus. Ringkasan singkat, mengetahui bahwa waktunya singkat dan gereja-gereja ini sedang menghadapi bahaya, Petrus meminta para pembaca untuk menyegarkan ingatan mereka dan menstimulasi mereka berpikir agar mereka mengingat ajarannya.
Beliau menantang umat beriman untuk menjadi lebih dewasa dalam iman mereka dengan menambahkan ke dalam diri mereka keutamaan-keutamaan Kristiani yang spesifik, sehingga menjadi efektif dan produktif dalam pengetahuan mereka tentang Yesus Kristus. Para penulis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditetapkan sebagai otoritas atas iman mereka. Petrus ingin mereka menjadi kuat dalam iman mereka untuk melawan guru-guru palsu yang telah menyusup masuk dan berdampak buruk terhadap gereja-gereja. Dalam kecamannya terhadap mereka, ia menggambarkan tingkah laku mereka, kutukan mereka, dan sifat-sifat mereka, dan juga bahwa mereka mencemooh kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagi umat Kristiani, Petrus mengajarkan bahwa kedatangan kedua adalah insentif untuk hidup kudus. Setelah peringatan terakhir, Petrus kembali mendorong mereka untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat mereka Yesus Kristus. Ia mengakhirinya dengan kata-kata pujian kepada Tuhan dan Juru Selamatnya. Kaitannya, dalam penolakannya terhadap nabi-nabi palsu, Petrus mengulangi tema umum Perjanjian Lama yang pasti sudah sangat familiar bagi para pembacanya. Banyak dari orang-orang Kristen mula-mula adalah orang-orang Yahudi yang bertobat dan telah diajar dengan baik dalam hukum dan para nabi. Ketika Petrus merujuk pada perkataan para nabi, dalam Perjanjian Lama dalam 2 Petrus 1 ayat 19-21, ia pada suatu waktu mencela nabi-nabi palsu dan menegaskan bahwa nabi-nabi sejati digerakkan oleh Roh Kudus yang berbicara melalui mereka. Yeremia juga sama kerasnya dalam mengkritik nabi-nabi palsu, dengan bertanya, "Berapa lama hal ini akan terus ada dalam hati para nabi pembohong ini, yang menubuatkan hayalan pikiran mereka sendiri? Jelaslah, guru-guru palsu yang menyesatkan yang sama yang menjangkiti umat Allah baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru masih ada bersama kita, menjadikan surat Petrus yang kedua masih relevan pada masa kini seperti 2000 tahun yang lalu." Penerapan praktis tentu saja, sebagai umat Kristiani di abad ke-21, kita lebih dekat dengan kedatangan Tuhan kita dibandingkan dengan umat Kristiani di abad pertama yang menerima surat ini. Melalui televisi dan sarana komunikasi massa lainnya, umat Kristiani yang matang menyadari bahwa banyak penipu yang berparade sebagai pemimpin Kristen sejati, dan bahwa umat Kristiani yang belum dewasa telah tertipu oleh kepalsuan dan penafsiran mereka yang salah terhadap kitab suci. Semua orang Kristen yang dilahirkan kembali harus berdasar pada firman sehingga kita mampu membedakan kebenaran dan kesalahan. Resep yang sama untuk bertumbuh dalam iman yang diberikan Petrus, ketika diterapkan dalam kehidupan kita, akan menjamin kita juga mendapatkan pahala yang besar ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Fondasi iman kita adalah dan akan selalu sama dengan firman Tuhan yang diberitakan Petrus. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat 4 berkata, "Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia." Apakah kodrat ilahi itu? Kodrat ilahi adalah kodrat yang kita terima saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tanpa kodrati ilahi kita akan menuju kebinasaan.
saat kita memutuskan untuk menerima Tuhan dan menaruh iman percayanya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh anugerah keselamatan sehingga boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kata kodrat sendiri berasal dari bahasa Yunani, physis, yang berarti natur, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah divine nature. Kodrat ilahi yang kita miliki tidak hanya menjadikan kita menerima janji-janji yang berharga, namun juga membuat kita mampu untuk hidup kudus. Hidup kudus di sini berarti kita bisa menangani hawa nafsu duniawi yang sifatnya membinasakan. Dengan berkat ini kita bisa terlepas dari keinginan-keinginan jahat dan kita menerima sifat ilahi. Minimal ada 3 hal yang kita dapatkan ketika mendapat kodrat ilahi ini, yakni: pertama, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kodrat ilahi tidak membuat kita sama dengan Tuhan, melainkan menjadikan kita sebagai anak-anak terang sebab kita lahir dari Bapa. Hal ini disampaikan pada 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Kedua, menjadikan manusia sebagai pribadi yang sempurna. Kita pasti pernah mendengar bahwa setiap orang percaya adalah ahli waris atas kerajaan Bapa di surga. Pada Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ketiga, membuat kita serupa dengan Kristus. Sempurna di sini bisa kita artikan sebagai pribadi yang serupa dengan karakter Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di mana ayat di atas menjelaskan bahwa dengan kodrat ilahi, kita menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus telah menunjukkan kita ke dalam kesempurnaan atau kedewasaan rohani, sehingga kita telah diberi kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Mungkin kita seringkali berpikir bahwa tidak mungkin sebagai manusia kita luput dari dosa. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa setelah kita menetapkan diri sebagai orang percaya, maka ada berkat kodrat ilahi yang ada di dalam kita, sehingga dengan berkat inilah kita dimampukan Tuhan untuk tidak lagi berbuat dosa. Karena itu, berjuanglah terus mempertahankan kodrat ilahi dalam hidup kita agar kita beroleh keselamatan kekal. Kodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat 4 berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kitab 2 Petrus memberitahu kita mengenai kodrat ilahi dan pemerintahan ilahi. Kodrat ilahi ini disalurkan kepada kita dengan kuasa ilahinya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 Petrus berkata, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan ibadah, melalui pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kemuliaan dan kebajikannya sendiri. Kuasa ilahi ini menyuplai kaum beriman dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat ilahi yang menghasilkan dan menyuplai, bukan pengetahuan yang mematikan, serta ibadah yang mengekspresikan Allah, bukan penyataan hikmat manusia. Melalui kemuliaan dan kebajikan ilahi, Allah telah memberi kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Sasaran ini sungguh besar,
lebar, pun dalam. Siapakah yang dapat mencapai kemuliaan dan kebajikan Allah? Tak seorang pun dapat mencapai sasaran ini. Karena itu, perlu firman janji Allah untuk menjamin, mendorong, menguatkan, juga mendesak kita untuk mencapai sasaran ini. Contoh dari janji-janji itu ada dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Janji ini telah dianugerahkan kepada Paulus, membuatnya dapat menahan penderitaan karena duri dalam dagingnya. Dalam Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tidak diragukan, janji ini adalah satu dorongan bagi semua murid. Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar untuk satu sasaran agar melalui janji-janji ini kita dapat berbagian dalam sifat Allah dalam kesatuan yang organik dengannya. Apa itu kodrat ilahi? Di sini juga dikatakan bahwa setiap orang percaya akan beroleh kodrat ilahi. Kita tahu kalau pada hakikat, setiap kita yang tidak percaya akan binasa. Saat kita memutuskan untuk menerima Tuhan dan menaruh iman percayanya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh anugerah keselamatan sehingga boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kata kodrat sendiri berasal dari bahasa Yunani, physis, yang berarti natur, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah divine nature. Kodrat ilahi yang kita miliki tidak hanya menjadikan kita menerima janji-janji yang berharga, namun juga membuat kita mampu untuk hidup kudus. Hidup kudus di sini berarti kita bisa menangani hawa nafsu duniawi yang sifatnya membinasakan. Dengan berkat ini kita bisa terlepas dari keinginan-keinginan jahat dan kita menerima sifat ilahi. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah manfaat kodrat ilahi ini bagi kita? Setidaknya ada 3 hal yang kita dapatkan ketika mendapat kodrat ilahi ini, yakni: pertama, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kodrat ilahi tidak membuat kita sama dengan Tuhan, melainkan menjadikan kita sebagai anak-anak terang sebab kita lahir dari Bapa. Hal ini disampaikan pada 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Kedua, menjadikan manusia sebagai pribadi yang sempurna. Kita pasti pernah mendengar bahwa setiap orang percaya adalah ahli waris atas kerajaan Bapa di surga. Pada Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ketiga, membuat kita serupa dengan Kristus. Sempurna di sini bisa kita artikan sebagai pribadi yang serupa dengan karakter Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kodrat ilahi, kita menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus telah menunjukkan kita ke dalam kesempurnaan atau kedewasaan rohani, sehingga kita telah diberi kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Mungkin kita seringkali berpikir bahwa tidak mungkin sebagai manusia kita luput dari dosa. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa setelah kita menetapkan diri sebagai orang percaya, maka ada berkat kodrat ilahi yang ada di dalam kita, sehingga dengan berkat inilah kita dimampukan Tuhan untuk tidak lagi berbuat dosa. Karena itu,
Gunakanlah kodrat ilahi ini membuat hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.